Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hotumese. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, dosen pada program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Dalam rangka sebagai bukti pernyataan diri dosen, unjuk kerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang pengajaran, izinkan saya untuk membagikan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar data science. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang bernilai 3 SKS, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini sebagai berikut. Kemudian dari capaian pembelajaran di lulusan terdapat capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Lalu dari capaian pembelajaran mata kuliah terdapat beberapa sub CPMK yang menjadi kemampuan akhir mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini sebagai berikut. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Dan untuk penilaian dari mata kuliah ini sepenuhnya mengacu pada peraturan akademik di Universitas Patimura. Mata kuliah ini diselesaikan dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Dan dalam video pembelajaran ini, saya akan mempelajari pada pertemuan kedua, yaitu antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Harapannya, pada pertemuan ini, mahasiswa sudah dapat membedakan antara data terstruktur dan data tidak terstruktur dalam konteks sains data. Dalam pertemuan ini, saya menerapkan pembelajaran berbasis ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta di akhir ada penugasan individu yang dikerjakan secara asinkronus melalui Google Classroom. Selamat mengikuti video pembelajaran ini. Selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon dulu bisa ke depan untuk berdoa. Selamat pagi Pak teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari saya mengajak kepada kita semua mari kita berdoa untuk kedatangan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di perkuliahan pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan tentang dari mata kuliah pengantar data science. Ya, minggu ini kita akan belajar terkait data terstruktur dan data tidak terstruktur. Ya, ini merupakan bagian dari pengantar data science. Nah, mungkin sedikit review dari pertemuan sebelumnya. Ya, kalian sudah paham bahwa data science itu adalah gabungan dari 3 bidang ilmu. Ya, ada matematika dan statistik, kemudian ada ilmu komputer, terutama yang terkait dengan komputasi, termasuk diantaranya IT, dan yang satu lagi adalah bidang yang terkait. Waktu minggu lalu saya sudah sampaikan, misalnya kita punya contoh terkait kalian mau membuat kajian terkait misalnya kesejahteraan mahasiswa statistika UPAMI. Ya, maka selain kalian mengajak
statistika, ngajak orang IT, kalian juga butuh orang ekonomi. Kenapa? Karena orang ekonomi yang tahu tentang substansi terkait apa yang sedang kalian kaji. Ya, jadi ketika kita bicara data science ini, kita selaku statistisi tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga kolaborasi dengan bidang-bidang lain sesuai dengan kajiannya. Lalu di minggu lalu kita juga sempat membahas tentang siklus data science. Mungkin kalau kalian ada yang masih bingung kenapa disebut siklus, karena keseluruhan proses ini itu sifatnya berulang, ya. Jadi kalau mulai dari kita mendefinisikan permasalahan, kemudian bagaimana kita mencari data, dari data kita olah dengan transformasi, mengeksplorasi, kemudian setelah dieksplorasi kita modelkan, dari pemodelan kita interpretasikan. Nah, setelah interpretasi ini mungkin ada beberapa permasalahan yang belum terjawab. Itulah yang nantinya akan menjadi masalah baru. Jadi balik lagi ke sini. Itulah kenapa data science itu kita sebut prosesnya sebagai siklus, karena dia terus saja. Ya, selama ada masalah baru, maka prosesnya akan terus berulang seperti ini. Jelas di sini? Dan secara lebih khusus kita akan membahas tentang data terstruktur dan data tidak terstruktur. Harapannya setelah perkuliahan ini kalian paham perbedaannya. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Kalau ditanya, apa yang kalian bayangkan terkait struktur? Oke, sebuah langkah-langkah. Lalu ada lagi? Ya. Oke, langkah-langkah sistematis. Ada lagi yang lain? Menambahkan maksud langkah-langkah itu struktur itu langkah-langkah yang tersusun secara sistematis, jadi ada aturannya. Oke, ya. Tersusun sistematis, ada aturan. Ya. Memang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, ya. Jadi struktur itu adalah sesuatu yang disusun atau dibangun lalu mengikuti pola-pola tertentu, ada aturan-aturan tertentu juga. Nah, itu yang tadi kalian sebutkan itu sebenarnya itu adalah istilah struktur dalam KBBI. Nah, ini yang kita maksud struktur dalam konteks data. Ya, tadi kan kalian sudah sampaikan bahwa struktur itu adalah sebuah keteraturan, ya, mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, ketika dibawa dalam konteks data, struktur itu minimal, ya, minimal. Itu bentuknya paling sederhana seperti dalam tabel ini. Ya. Jadi kalian bisa anggap struktur dalam konteks data itu adalah data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalian nanti di semester 3 ini sementara akan mengambil basis data dan penelusuran data SQL. Itu mata kuliah wajib juga. Nah, kalau nanti dibahas mata kuliah penelusuran data dan basis data dan SQL, tabel ini, ya, itu dalam istilah SQL itu disebut table. Sedangkan kalau dalam istilah RDBMS itu adalah relation. Kalian biasanya nyebut tabel ini namanya apa? Misalnya ngomong nama mahasiswa ini, kalian biasanya sebut apa? Kolom atau apa biasanya? Variabel toh? Nah, ya. Jadi kalau dalam konteks data di SQL kita sebut ini kolom. Kemudian kalau di RDBMS ini disebut atribut atau field, ya. Kalau istilah lebih populernya lagi variabel, ya. Lalu yang urutan 1 sampai 10 ini biasanya kalian sebut apa? Garis. Oke, lalu apa? Sampel. Lalu ada lagi? Subgroup. Nah, ini sebenarnya tidak bicara kelompok ya, tapi bolehlah subgroup, ya. Nah, kalau dalam konteks data, struktur data, ini urutan 1 sampai 10 ini disebut row, baris data. Ya. Jadi, satu baris data dia memuat informasi dari 3 kolom. Dari nomor, nama mahasiswa, dan minggu. Sedangkan kalau istilah RDBMS, nanti kalian belajar di basis data, itu disebut tabel atau record. Jadi satu baris ini menyatakan satu record. Saya mau tanya, kira-kira di sekitar kita ini lebih banyak data terstruktur atau lebih banyak data tidak terstruktur? Ya, betul.
Jadi di sekitar kita ini lebih banyak data tidak terstruktur. Menurut penelitian itu ada sekitar 80% dari data di seluruh dunia itu bentuknya adalah data tidak terstruktur. Apakah data tidak terstruktur itu penting atau tidak? Nah, kita akan jawab sama-sama di penjelasan selanjutnya. Terdefinisi dan yang tidak terdefinisi. Kira-kira kalau data terstruktur itu terdefinisi atau tidak? Terdefinisi. Kenapa terdefinisi? Karena data terstruktur itu sudah dijelaskan mau tujuannya apa. Jadi Oke, kalau kita balik lagi contoh ke tabel ini, ya. Kenapa tabel ini disebut data terstruktur? Karena sudah didefinisikan apa yang mau kita cari, yaitu nama mahasiswa, NIM, dan nomor. Seperti itu maksudnya ada dari define. Jadi data terstruktur itu apa yang ingin kita dapat, yang kita cari itu sudah terdefinisi dalam struktur datanya itu sendiri. Makanya disebut data terstruktur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, nah ini pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Apakah data tidak terstruktur dengan tadi ya, seperti contoh status WA lah, chat group, tracking, kemudian segala macam, pada akhirnya penting atau tidak? Siapa yang kira-kira berpikir bahwa data terstruktur itu tidak penting? Siapa yang menganggap ini penting? Nah, yang menganggap penting, kira-kira kenapa? Menurut saya penting karena datanya perlu dikonversi untuk menjadi data terstruktur. Oke. Jadi kata kunci dari data tidak terstruktur itu adalah pertama banyak, kedua real time. Kenapa sih kok data tidak terstruktur itu perlu dikonversi? Nah, saya kasih simulasi, ya. Misal nih angkatan liburan mau merencanakan liburan, misalnya habis SP ini, ya kan SP selesai bulan Agustus kita, ya. Kemudian kalian pengen kalau satu angkatan liburan lah bareng-bareng. Nah, lalu kalian lempar itu ke WA. Yang pilihan satu, ya. Kalian bebaskan ke teman-teman. Teman-teman, kalian mau kemana ya? Sebutin aja, cek aja, balas itu. Satu itu. Yang kedua, kan sekarang WA ada fitur polling tuh. Ya, jadi di polling kalian tinggal ketik saja tentukan mau kemana, mahasiswa tidak pilih. Ya. Dari dua pilihan ini yang data tidak terstruktur yang mana? Yang satu, kan yang dua ya sudah terstruktur dalam bentuk polling. Ya. Dan yang satu lagi tentu saja adalah efisiensi. Tentu akan lebih efisien kalau kalian mengolah data dari data terstruktur, misalnya dari polling kalian tinggal lihat hasil dibandingkan kalian harus melakukan 78 cek satu angka. Itu adalah simulasinya. Mengapa kita perlu untuk konversi jadi data terstruktur? Kalau kita bicara tahapan konversinya, itu sebenarnya mirip dengan siklus data science. Tapi dalam konteks bagaimana kita mengolah datanya saja. Ya, jadi kalau di siklus data science, ya, tahapan konversi data terstruktur itu kira-kira ada di bagian ini, transform data. Ya, sebenarnya ada banyak langkah tahapan yang bisa kalian lakukan ketika transform data.
Tapi yang kita sedang bahas ini terkait konversi data itu masuk di bagian transfer data dalam siklus data science. Nah, ada beberapa teknik untuk analisis pada data tidak terstruktur. Sebenarnya banyak, tapi yang akan saya perkenalkan di sini 4 saja dulu, yaitu metadata, ada natural language processing, ada analisis kita, dan visualisasi data. Nah, bagi kalian sampai tahap ini, mungkin kalian sudah paham apa itu visualisasi data. Karena kalian sudah dapat itu minimal di statistika dasar atau metode statistika. Ya. Yang 3 ini itu sebenarnya ada di sehari-hari, tapi kadang kita tidak sadar bahwa oh itu namanya. Seperti contoh ini, metadata. Kenapa metadata itu disebut tahapan konversi data terstruktur? Karena dia itu mengonversi dari data ya, yang misalnya data Quinta atau misalnya data Excel menjadi informasi yang bisa disajikan dalam bentuk terstruktur. Seperti contoh yang sebelah kiri ini. Ini sebenarnya metadata dari misalnya kalian ambil data mentah dari suatu instansi pemerintah. Bentuknya kan sudah Excel, ya, tapi variabelnya itu banyak sehingga kalau kalian mau langsung analisis bingung. Nah, kalau kalian membutuhkan kira-kira, oh ini deskripsi datanya seperti apa ya, terutama dalam penyusunan datanya, nah itu biasanya disajikan dalam bentuk metadata. Atau yang sebelah kanan ini sebenarnya kalian bisa lakukan kalau kalian misalnya di laptop. Ini saya kasih simulasi. Nah, misal file ini toh, oke, ada file PDF. File PDF ini itu kalau dari segi format data dia termasuk tidak terstruktur, ya, karena dia bentuknya variasi, tergantung PDF ini isinya apa. Tapi minimal kita bisa mendapatkan informasi dari PDF ini dari data menjadi data terstruktur. Caranya gimana? Klik kanan, lalu properties, lalu masuk detail. Nah, ini sudah dalam bentuk variabel-variabel kan? Terstruktur tidak di dalam. Cara simpelnya seperti itu. Ketika kalian mau mengkonversi data terstruktur, ya. Atau misalnya di HP misalnya nih kalian ada file foto, gitu ya. Lalu di foto itu ada tanda titik 3, kemudian pilih info details. Nah, bentuknya seperti apa? Ah, informasi seperti itu kan? Nah, itu sudah dalam bentuk data terstruktur juga. Jadi metadata itu salah satu bagian dari kita mengkonversi data menjadi data terstruktur. Panjang nggak kalau baca yang sebelah kiri? Panjang kan? Nah, itu kalian sajikan dalam bentuk diagram batang sebelah kanan. Lebih mudah dibaca? Nah, itu juga sebenarnya adalah bagian dari konversi data terstruktur. Karena dari visualisasi data ini jadi jelas ini variabel apa sih yang mau kita lihat, lalu datanya ada berapa sih. Nah, nantinya di perkuliahan kita selanjutnya ya kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara visualisasi data. Tapi lebih dari sekedar itu, kalian nanti bisa mengevaluasi apakah visualisasi ini cocok atau tidak. Karena kembali lagi, ketika kita belajar siklus dari size data, maka kita harus bisa menjawab permasalahan yang ada di awal. Jadi visualisasi yang dibentuk itu juga harus sesuai konteks. Itu kita akan belajar di perkuliahan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi kira-kira sudah paham ya bedanya terkait data terstruktur dan tidak terstruktur? Nah, kalau sangat paham, nah ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan di Google Classroom. Jadi saya minta yang pertama, tentukan dulu satu contoh tidak terstruktur yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Tadi sangat banyak kok, 80%, ya kalian ambil saja satu yang dekat dengan sekalian. Lalu kalian jelaskan mengapa datanya itu termasuk data tidak terstruktur.
Tadi sesuai dengan teori-teori yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu ceritakan apa yang ingin saudara peroleh dari data tersebut yang sekiranya bisa dibuat dalam data terstruktur. Kan memang kalau data terstruktur itu variabel sangat beragam kan? Nah, kalian pilih saja satu yang menjadi fokus kalian yang kiranya bisa kalian konversi jadi data terstruktur. Sama kalian ceritakan bagaimana cara konversinya. Ya, ini memang bentuknya mengarang bebas, jadi silakan saya sudah sediakan forumnya di Google Classroom, ya. Nanti kalian tinggal ceritakan saja. Oh, ini data terstruktur, contohnya ini. Kenapa disebut tidak terstruktur? Lalu saya dari data tidak terstruktur itu saya mau ambil variabel apa? Lalu untuk mendapatkan variabel itu saya caranya bagaimana? Kalian jelaskan semua dalam bentuk esai, kemudian langsung balas saja di forum. Ya. Nah, dan ada catatan, tolong karena ini jumlah data terstruktur itu sangat banyak, ya jangan plagiasi juga. Ya, kan kalian masing-masing sudah punya data beda-beda toh, pikiran toh. Nah, jadi kalian harusnya bisa menjawab dengan pendekatan yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi jelas ya terkait data terstruktur dan tidak terstruktur? Ya. Baik, dalam perkuliahan minggu depan kita akan belajar bagaimana kita mengolah dari data yang sudah terstruktur ini, terutama pendekatan API dan JDA. Ya, jangan lupa ini tadi tugasnya sudah tersedia di Google Classroom. Silakan nanti diakses dan coba dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, kalau begitu silakan pimpin doa sebelum ditutup. Baik, Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menutup bacaan di ayat 15. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan konsep dari penugasan yang diberikan dalam video pembelajaran. Sebelumnya, kami sudah mencoba untuk membuat forum dalam Google Classroom sesuai dengan mata kuliah. Di sini kita pilih pengantar data science. Lalu untuk penugasannya, kami sudah masukkan dalam tugas individu 1. Kemudian ini adalah pertanyaannya sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan dalam video pembelajaran. Lalu ini adalah jawaban dari setiap mahasiswa. Kita bisa lihat bahwa setiap mahasiswa telah berusaha mencoba untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diminta dalam video pembelajaran. Nah, tugas kami selaku dosen pengampu adalah mengecek setiap jawaban tersebut, kemudian menilai dari skala 0 sampai 100 sesuai dengan kelengkapan jawaban, lalu kesamaan setiap jawaban dengan mahasiswa lain, karena tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh ada plagiasi, dan juga ketepatan konsep yang diberikan dalam jawaban tersebut. Sehingga kami bisa memberi nilai dari skala 0 sampai 100. Demikian contoh dari penugasan yang diberikan. Semoga bermanfaat.